untuk memproses bahan kimeng itu dengan ukuran mame itu sangat sulit katanya teman-teman, karena nanti kendalanya di perantingan. Nah, akan tetapi saya akan mencoba teman-teman, mencoba untuk memproses bahan ini. Halo sahabat, oke, kembali lagi di channel Darmo BMC. Nah, pertama-tama saya minta maaf dulu buat teman-teman yang selalu berkomentar di video-video saya sebelumnya ya. Jadi saya belum sempat membalas, bukan berarti saya tidak akan membalas komentar teman-teman, hanya saja di sini saya terlambat ya untuk merespon, dan pasti saya akan balas, dan karena saya ada kesibukan sedikit. Nah, oke, untuk di video kali ini saya akan memproses bahan kimeng teman-teman. Nah, ini kimengnya, bahan kimengnya. Jadi untuk bahan kimeng ini dengan besar segini atau ketinggian segini tuh ya cukup bogel ya. Dan kedepannya kemungkinan saya akan jadikan mame ya. Nah, ini seperti yang teman-teman lihat, ini sudah di cabang pertama sudah ada ya, dan untuk cabang keduanya ini yang tidak ada teman-teman. Nah, ini proses yang saya akan lakukan sekarang untuk membuat atau menempel cabang kedua ya. Nah, seperti ini yang saya lakukan sekarang. Jadi saya harus mengupas kulitnya dan mengorbankan atau memotong salah satu akar yang seharusnya saya sisakan teman-teman. Nah, di sini ada alasannya saya membuang akar itu. Nah, oke, kita lanjut teman-teman. Nah, oke, untuk bahannya ini saya tempel dari bawah teman-teman, mulai dari batangnya, makanya saya harus mengupas kulitnya sepanjang batang itu dan menghilangkan salah satu akarnya. Seperti yang saya bilang tadi, saya menghilangkan akar yang saya butuhkan sebenarnya. Nah, kenapa? Karena kalau saya tempel dari bawah mengikuti alur dari akar itu, dan pastinya untuk di bagian kiri pasti akan membengkak nantinya, bengkak dan lebar, tidak sesuai alurnya, sedangkan pohonnya ini bergerak ke kanan. Nah, yang bengkak justru yang di bawah di kiri. Nah, itu salah satu alasannya mengapa saya harus membuang daripada akar yang seharusnya disisakan, karena nantinya saya akan proses ulang untuk akar yang ke kiri itu ya. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, seandainya saya tempel di bagian atas, di ujung potongannya itu, di ujung patahannya, karena dulunya itu sudah ada cabang teman-teman, karena patah tidak mau tumbuh lagi. Nah, makanya saya ulangi menempel dengan cara ini. Nah, ini saya buang akarnya. Nah, oke, lanjut. Jadi kalau seandainya saya tempel di atas dengan kondisi bahan seperti ini, sekecil ini, pastinya akan menimbulkan bengkak di atas. Nah, sebenarnya itu bisa saja saya lakukan ya, dengan mengambil cabang dari yang lain kita tempel di atas, itu pasti lebih aman. Nah, karena saya menghindari kondisi bengkak di atas, jadi ya terpaksa saya tempel dari bawah dengan tujuan membuat batang sekaligus membuat tirusan atau pengerucutan seperti itu. Nah, ini saya menggunakan pahat teman-teman untuk memperdalam cewakan ini ya. Saya gunakan pahat, kebetulan saya ada pahat lengkap dari ukuran yang besar sampai yang kecil. Nah, ini saya lakukan buat menanam ya, biar lebih masuk untuk batang penempelnya seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Nah, oke teman-teman, dan ini sudah selesai ya untuk memberikan cowakan ini, dan ini cukup dalam teman-teman, dan saya sesuaikan dengan batang yang saya akan pakai. Jadi tujuannya biar masuk untuk batang yang saya pakai untuk menanam. Nah, ini maksudnya. Jadi saya ingin bahan penempelnya ini masuk dan agak rata ya dengan batangnya. Ya, ada sedikit tonjolan sih di sini biar agak tenggelam aja sedikit. Nah, itu akan mendapat keuntungan ya. Jadi untuk proses penempelannya itu akan lebih cepat teman-teman, seiring waktu, asalkan bahannya ini subur
Jadi untuk mempercepat penempelan atau penyatuan batang ini akan lebih cepat teman-teman. Nah ini untuk proses kedepannya saya akan program untuk akarnya ya, untuk akarnya bagian ke kiri itu. Dan jadi yang di bawah tangan saya ini saya akan proses besarkan untuk akarnya biar bisa mengejar keseimbangan daripada akar-akar yang lain. Oke, kita ikat dulu ya teman-teman. Nah oke sahabat BMC, nah itu tadi yang saya lakukan terhadap bahan kimeng ini ya. Dan kimeng ini cukup lumayan bogel teman-teman, pendek. Jadi target kedepannya ini saya akan buat mame ya. Nah meskipun sering saya dengar meskipun dari teman-teman, begitu juga yang sudah yang sudah sering memproses bahan kimeng. Jadi untuk memproses bahan kimeng itu dengan ukuran mame itu sangat sulit katanya teman-teman, karena nanti kendalanya di perantingan. Nah akan tetapi saya akan mencoba teman-teman, mencoba untuk memproses bahan ini sampai sejauh mana saya bisa memaksimalkan nantinya bahan ini ya. Jadi tetap saya akan konsep untuk membuat mame, karena di sini saya sudah mendapatkan cabang dan pemecahan anak cabang, dan ini juga terusannya. Nah hanya saja di sini saya kekurangan dari cabang kedua teman-teman. Ini belum ada. Dulunya di sini ada patah. Nah jadi saya kebetulan ada lumayan banyak untuk bahan kimeng kecil-kecil, dan ini salah satunya teman-teman. Nah di sini teman-teman tadi sudah lihat ya, saya melakukan cowakan yang cukup dalam. Tujuannya untuk menanam daripada tempel susunya ini, agar kalau saya tempel di luar seperti biasa itu hanya menghilangkan kulitnya, takutnya bahannya nanti di sini terlalu membengkak ya. Jadi kesannya itu lebarnya di sini. Nah jadi kalau dilihat dari sini kesannya pipih, pipih seperti itu teman-teman. Nggak mau bulat gitu ya, batangnya nggak bulat. Nah makanya saya melakukan cowakan seperti ini yang cukup dalam. Nah kalau untuk bahan kimeng terutama jenis Vicus ini aman ya teman-teman, selama bahan ini subur. Nah seperti itu. Dan ini nanti saya pakai cabang kedua ya. Dan ini saya tidak tekuk dulu, saya fokus untuk menyuburkan bahan ini dulu, atau mungkin tempelannya ini setelah subur dan kambio menutup. Nanti saya akan potong di sini dengan harapan nantinya tumbuh tunas di sini ya, minimal di sini ya, minimal di sini. Nanti kita arahkan turun lagi. Nah ini mungkin bisa mame masih di bawah 15 cm lah. Sedangkan di sini saya sudah dapat untuk keseimbangan terutama ke depan ya. Dan ini untuk cabang yang ke arah kanan, dan ini ke depan agak ke samping ini. Dan tetap terusan mahkotanya yang ini teman-teman, saya masih besarkan. Nah oke, sekian dulu video dari saya, semoga bisa menghibur teman-teman dan bermanfaat, utamanya bermanfaat ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman sesama penghobi ya, sesama pemula juga. Nah oke, sekian dulu, cukup sampai di sini perjumpaan kita, dan tunggu video-video selanjutnya dari channel Darme BMC. Oke, salam BMC Bonsai Mania Channel.